Kita orang yang sama. Ya, masih di orang yang sama di video yang berbeda. Jadi Samain aja ya. oke. Kalau kalian kangen sama kita, Enggak kangen. oh, nggak kangen. Nggak kenal sih. Nggak kenal. Oke, mulai. Pernah gak sih kamu ngerasa insecure? Insecure. Pernah dong ya? Pernah dong. Insecure sih pasti semua orang pernah ya? Iya, pasti pernah. Pasti pernah dong. Pernah lah. Sering gak sih? Emang ada ya orang yang gak insecure sama sekali? Oh, setiap hari. Pernah, sering. Pernah lah. Insecure-nya kena apa, Say? Awalnya tuh karena fisik, tapi semakin dewasa tuh gara-gara pencapaian. Tentang fisik sama insecure atas pencapaian orang lain. Karena fisik, karena pencapaian, dua itu sih. Yang jelas sih bukan fisik ya, aku bukan tipe orang yang insecure karena fisik gitu. Aku insecure karena pencapaian juga, terus prestasi orang juga, kayak gitu sih. Gara-gara pendek. Gue gara-gara pendek. Besok mau beneran. Lah kalau lu pendek gua apa anjir? Nah, lu gini. Minimalis. Iya. Kalau fisik sih soal tinggi ya, soalnya saya Pertama fisik sih pasti. Terus yang kedua pencapaian juga. kalau soal insecure yang lain itu pencapaian lah ya, sama kayak yang lain. Iya. Lu apa? Pernah nggak? Lu nggak pernah dia? Dia nggak pernah. Dia Biasa aja. nggak insecure, exposure. Terus kalau misalnya kamu lagi insecure tuh apa sih yang kamu rasain? Misalnya kayak cemas atau gelisah atau gimana? Iya, cemas, terus kepikiran overthinking gitu. Ya sedih, nangis. Aku tipe orang yang kalau misalnya benar-benar sedih nangis tuh, aku tipe orang yang suka nangis gitu loh. Sering dan hampir gampang mudah nangis. Kayak ngeliat orang di jalan nangis, apalagi kalau ngeliat, aku ngerasa kayak, aku kayaknya nggak gitu ya, aku nangis, benar-benar nangis. Bahkan di depan temanku aku nangis, aku bilang kalau aku lagi insecure. Masih kayak cemas gitu ya, kayak nanti gimana ya aku ke depannya kayak gitu. Biasa aja sih. Malah gue kalau insecure gue jinjit. Beneran. Enggak salah ya. Nggak salah, Gua bener. juga tinggi nih. Nggak, biasanya. tinggi. Beneran ya. Gue foto nih gue paling pendeknya gue jinjit Oh, dong. iya, bisa. Kalau lu pakai tangga ya. Sambil Rumah tangga. Nah, Kalau insecure tuh kadang menyalahkan diri sendiri sih. Ya, kenapa ya aku nggak bisa kayak gitu? Kenapa ya? Lebih ke overthinking kali ya, kayak kok dia umur segini udah kaya, udah bisa ini itu, kok aku segini aja. Sebenarnya iri pasti ada. Insecure tuh pasti berujung ke iri gitu loh. Iri, terus pengen kayak mereka, terus juga apa ya, kayak ngerasa diri sendiri tuh kurang gitu loh. Kayak ya jatuh namanya insecure kan jatuhnya kayak nggak pede ya, kepikiran terus kok kayaknya kurang apa ya gitu loh di diri kita sendiri gitu, merasa nggak pernah puas sama diri sendiri gitu. terus kapan kamu mulai sadar kalau kamu ngerasa insecure? Insecure tuh mulai sadarnya pas sebenarnya bukan paling parah sih, kayak oh ternyata tuh ini insecure tuh waktu di pandemi ini, kayak kan banyakan di rumah nih. Terus aku tuh emang orangnya tuh well plan banget gitu loh, kayak udah tertata mau gimana ya. Tiba-tiba kan pandemi jadinya kan semuanya kayak hancur gitu kan. Nah dari situ sih dimulai kayak oh ternyata tuh begini tuh insecure kayak gitu. Sejak kuliah kali ya, soalnya lebih banyak bertemu dengan orang-orang baru dengan apa ya, lebih luas gitu loh. Kalau lihat orang lain apa ya? Lebih baik daripada aku. Itu kayak aku sadar kok. Kenapa kamu tidak bisa? Pas kuliah juga kayaknya, pas kuliah aku ngerasa kayak wow ternyata dunia ini not belongs to me ya. Banyak orang yang memang hebat di ini, hebat di itu, jadi aku tuh bukan siapa-siapa. Jadi aku mungkin ngerasa insecure pas kuliah karena aku ngeliat teman-teman dari berbagai daerah dengan kualitas mereka masing-masing dan fisik mereka yang bagus. Jadi aku mulai ngerasa insecure, bener-bener insecure itu pas kuliah. Tiap lihat orang sukses, Iya sih. Saya juga. Di usia menginjak usia 20-an kali ya. Ini kan 20 ya, benar. Sadarnya tuh sebenarnya sebelum dikatain sama teman tuh gak sadar, biasa aja. Tapi pas lama-kelamaan sering dikatain tuh itu di situ. Sadarnya itu. Gitu. Kalau gue itu nggak ada yang, maksudnya kayak kapan pastinya gitu ya, karena insecure itu ya kadang-kadang aja muncul gitu loh, kadang-kadang tiba-tiba gitu, karena kan
semua serba tiba-tiba gitu dalam kehidupan. Wah, Sampai ini. Wes. oh ini ya. Semua serba ijik-ijik. Ujung-ujung. Kalau gua semenjak mau masuk kuliah, gara-gara bayangan gua dulu tuh orang kuliah itu tinggi-tinggi. Taunya enggak juga ya. Katanya katanya ada yang lebih ini. Apa yang kamu lakukan kalau kamu tuh lagi insecure? Cara orang kan berbeda-beda nggak sih Yes. buat nanganin insecure-nya. Mm-mm. Kalau aku tuh lebih ke mungkin sok-sok produktif aja gitu. Biar nggak kepikiran. Nyibukin diri gitu ya. Mungkin diri betul. Bukan sok produktif sih, maksudnya melakukan kegiatan yang produktif biar nggak insecure. Diem Doang. diem. Diem itu. Gitu. Ya enggak sih, kayak mikir kenapa gitu. Oh, diemnya tuh Introspeksi, nangis ya. Iya. Oh. Introspeksi diri. Introspeksi. Yor. Nangis. Aku nangis serius. Aku bener-bener nangis tuh, bener-bener nangis. Yang kayak abis dipukul orang, aku nangis kayak kok aku nggak gitu ya, kok aku nggak gitu ya. Abis itu buat healingnya aku paling baca webtoon, baca komik. Dan kalau misalnya lagi insecure tentang fisik, aku biasanya nge-scrub gitu. Kalau nggak pakai masker gitu. Kalau nggak, kalau insecure tentang pencapaian, biasanya aku tuh malah baca buku atau buat muncrat apa buat atau buat video gitu loh, biar pencapaianku lebih bagus gitu loh. Lebih ke tidur kali ya, di bawah tidur terus bangun ya insecure lagi sih. Tapi ya setidaknya tidur kan bisa lupa gitu ya. Meredam dikit lah ya. Pasti perbanyakin me time ya. Ujung-ujungnya sih ya gitu. Mau nyembuhin diri sendiri ya ujung-ujungnya ya bukan lari ke orang lain tapi ya diri sendiri gitu loh. Yang jelas sih untuk ke depan biasanya aku ini ya kayak melihat diri sendiri dulu. Oke, oh aku kurangnya ini. Oh, aku tuh beda sama mereka, bedanya aku sama mereka tuh ini. Yang jelas sih aku nggak pengen jalanku tuh juga sama kayak mereka, biarpun nanti ujungnya adalah sukses. Tapi aku pengen ngelaluin jalan suksesku tuh dengan jalanku sendiri, bukan jalannya mereka. Ada jinjit. Soalnya siapa tahu nangis kayak apa, minum obat tinggi. Biasa tengah malam ya. Enggak, lu tengah malam ngapain? Gua tidur. Ya udah. Nah, kalau gua beneran kalau lagi insecure gitu ya, maksudnya kayak banyak pikiran berarti kan, kayak berpikir terlalu gitu. Itu tidur sih, sumpah. Karena gua biasanya pelariannya tidur. Gua enggak gua pikirin lagi. Soalnya gua udah ngerasa ya udah, pendek gimana lagi. Gue lagi insecure soalnya ya. Waduh, terlalu positif ya. Iya, positif lah. Positif. Gitu. Emang Gitu. positif Covid. Positif juga sama. Positif. Stay positif aja. Menurut kamu insecure itu termasuk mental illness atau enggak? Enggak sih, karena menurut aku insecure itu adalah hal yang wajar gitu. Beda kali ya, kalau insecure kan merupakan hal yang wajar gitu. Tapi kalau mental illness kan mungkin udah sampai kompleks gitu loh masalahnya. Kalau jatuhnya udah menyalahkan diri sendiri, terus apa ya, kayak ngerasa percaya dirinya kurang banget, kayak ketemu orang terus ngerasa minder, kayak mindernya udah terlalu apa ya, udah terlalu banyak gitu, otomatis udah masuk mental illness. Kalau keterusan sampai yang depresi, stres itu mungkin bisa kali ya dibilang mental illness. Kalau menurut aku ya, karena kayak akhirnya menyalahkan diri sendiri. Oh, iya. Nggak bisa menerima diri kita apa adanya, itu jangan ya, guys, nggak boleh. Kalau yang berlebihan mungkin iya ya. Soalnya kan kadang kalau yang berlebihan tuh bikin misalnya gelisah atau sampai ngeganggu aktivitas. Nah, kayak gitu tuh menurutku yang berlebihan bisa termasuk mental illness sih. Ya nggak tahu ya, insecure itu kan bahasa Inggrisnya tidak percaya diri. Iya nggak sih? Iya kan? Insecure adalah A few minutes later. insecure itu menurut aku ya masuk mental illness kalau yang berlebihan gitu loh. Kan kadang orang normal kan kadang kalau misalnya ngerasa nggak aman ya normal gitu loh. Tapi kalau misalnya udah berlebihan sampai dia nggak bisa makan atau nggak bisa kemana-mana dan buat dia sakit, kayaknya itu udah masuk mental illness menurutku loh. Mental illness mah gak camen lah. Iya. Enggak sih, kalau gue mikirnya kayak mental illness yang udah parah gitu ya. Iya. Ya udah harus ke psikolog atau gimana. Enggak, sebenarnya enggak. Cuma ya ini kayak Hal wajar cemas-cemas sih. doang sih. Iya, Ya, hal wajar wajar kayak aja. sosial orang. Wajar. Emosi cuma Minder, emosi aja gitu. Sama kayak lagi kesel, lagi marah, atau lagi seneng, atau lagi insecure kan cuma ya itu aja. Emosi aja gitu. Emangnya kamu tahu apa itu insecure?
Sebutin artinya. Insecure tuh merasa nggak percaya diri kan? Ya, terus Rasa nggak percaya diri, ya itu sih maksudnya ya gitu. Secara lebih dalamnya nggak tahu sih definisi yang secara lebih dalamnya, maksudnya itu yang secara singkatnya itu. Seorang yang insecure tuh berarti seorang yang kurang percaya diri nggak sih? Rasa nggak percaya diri. Gitu sih. Secure itu lebih ke nggak pede itu kali ya. Sebenarnya untuk keilmuannya nggak tahu ya, cuman kan insecure itu diibaratkan kayak orang kurang percaya diri gitu loh sama dirinya sendiri, dan itu kayak mengancam dirinya sendiri gitu. Nah, kalau secara KBBI nggak tahu ya, cuma mungkin kayak rasa takut atau cemas nggak pede ya, Nggak pede. gitu, kayak merasa kurang gitu. Tidak aman. Tadi disebutin sama staff-staff di belakang, artinya tidak aman guys. Tapi staff ternyata aku kira selama itu tidak percaya diri, ternyata tuh tidak aman. sama aja sebenarnya. Sama sih. aja bang. Oh ya, oke sama bang. Insecure itu kayak rasa nggak percaya diri gitu, merasa nggak aman dan nggak yakin tentang masa depan atau nggak yakin tentang diri sendiri gitu ya. Tapi kalau yang menurut ahli atau KBBI mungkin nanti di sini ada editor. Menurut kamu susah nggak sih buat gak insecure? Susah lah, ya kali nggak insecure. Susah. Ya karena selalu kita itu nggak bisa menerima diri sendiri gitu loh, selalu melihat orang lain itu lebih baik daripada kita. Bagi sebagian orang pasti itu susah, tapi kalau sama aku tuh makin kesini tuh aku makin fokus sama diri aku sendiri, sama yang ada di depan mata aku, fokus mendalami potensi apa yang dalam diri aku gitu loh, daripada aku cuma insecure aja gitu. Enggak. Sebenarnya nggak susah sih. Asal Gampang. kalian bisa damai sama diri sendiri ya enggak ini. Ada tips gak dari kamu biar nggak insecure berlebihan? Bersyukur. Hashtag bersyukur. Hashtag bersyukur guys, apa yang dikasih Allah itu yang Terbaik. Woi. apapun itu. Itu menurut aku yang pertama pasti nyari kesibukan supaya nggak kepikiran, nggak overthinking, terus nyari hal-hal yang berbau produktif gitu loh, kayak misalnya ikut magang atau jadi volunteer dalam suatu acara apa gitu yang kayak berbau produktif deh gitu. Terus keluar boleh sama teman-teman, hangout. Terus sama aku, kalau aku sih kadang me time juga, karena semua orang pasti butuh waktu untuk sendiri kan. Jangan terlalu mikirin apa yang diomongin orang lain karena itu ngaruh banget. Kalau udah overthinking, udah tuh kemana-mana. Habis. Mampus dah lu. Apa lagi? Apa ya? Love yourself aja lah. Apa ya? Tipsnya tuh ya udahlah ya udahlah dijalanin aja gitu lah. Karena aku ngerasa kayak pertamanya juga mikir kayak kok orang lain bisa, aku kapan ya gitu. Terus lama-lama aku mikirnya, aku nanamin mindset kayak setiap orang kan punya takdirnya sendiri, terus punya jalan waktunya sendiri, kapan harus begini, kapan harus begini. Jadi kayak ya udah let it flow aja, jangan dipikirin, jangan terlalu overthinking gitu sih. Tips dari aku sih, misalnya gini loh, kalau misalnya biar kamu gak insecure berlebihan, kamu insecure-nya dalam hal apa? Kalau misalnya dalam hal pencapaian, ya udah biar nggak insecure, kamu buat sesuatu yang buat kamu tuh mencapai sesuatu. Paham gak sih maksudku? Kayak kamu insecure dia tuh hebat banget, misalnya pintar, dapat beasiswa, ya udah kamu tuh berusaha untuk itu. Kalau misalnya kamu insecure karena dia bersih, cantik gitu ya, tapi cantik kan semua orang cantik ya. Paling ya kamu, kalau misalnya kamu agak kusam gitu pakai masker gitu. Kalau misalnya kamu memang pengen yang lebih wow gitu, ya udah berusaha. Jangan dream, jangan memimpikan suatu hal tapi bekerja untuk suatu hal. Asik. Wah. Yang jelas yang pertama, percaya aja sama diri sendiri gitu loh. Pasti itu setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kamu tuh nggak perlu gitu loh sukses lewat jalan orang. Sukses aja lewat jalan sendiri. Siap. Ini sih yang jelas tuh harus terus percaya diri ya. Jangan minder, kayak kamu tuh minder bisa, cuman mindermu tuh jangan sampai merusak diri sendiri kayak gitu. Mantap. Bersyukur ya, bener kata Ica tadi, bersyukur terus percaya sama diri sendiri lah. Itu sih intinya. Oke, terima kasih. Ada nggak nih tips dari kamu biar nggak insecure berlebihan? Lu sampai dulu. Ya namanya di sama diri lu sendiri, kalau tuh udah cukup, udah ya ngapain lagi insecure. Iya nggak sih? Iya, setuju. Iya, sih. bener. Lanjut ya. Kalau gua pertama ya terima keadaan aja. Yang pertama, kalau udah
Terima Ya jadi. gitu. Kan ya, terima keadaan aja, sadari aja apa kekurangan dan kelebihan lu gitu. Terus abis itu ya udah itu yang lu terima gitu. Udah gitu aja. Ya, orang Iya, itu nggak ada yang setuju sih, sempurna. kayak misalkan kayak tiap orang tuh kan punya perbedaan masing-masing ya, nggak mungkin tiap orang sama gitu. Misal ya gua si Dio si Tenyong, gua nggak bisa jadi dia atau dia nggak bisa jadi gua gitu. Kayak tiap orang punya masing-masing kelebihan, kekurangan masing-masing. Jadi kayak ya udah, lu nggak bisa lu nggak bisa minta ini tuh ada di lu atau gimana, pokoknya ya udah aja itu ya udah. Udah itu. Karena udah setiap kalau lu punya kekurangan ya pasti lu juga punya kelebihan. Misal tiba-tiba insecure kayak oh dia gini, oh ya udah gitu aja, ya udah nggak usah dipusingin. Kalau gua ya mungkin ada yang nggak setiap orang bisa mungkin, cuma ya udah kalau gua ya udah pokoknya ya udah. Oke. Ya udah. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hulatin. Ikutin terus konten selanjutnya. Dadah!